Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hairun Najwa dengan NIM 203222007. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Nah, teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Pendidikan Islam itu tidak hanya bertujuan ilmu, pengetahuan, tetapi juga mendidik siswa agar menjadi pribadi yang berakhlak, mulia, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, teman-teman, membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu menjadi sebuah keharusan agar pendidikan dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi peserta didik dan masyarakat. Membangun lembaga pendidikan tersebut, kita menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga mengajar yang kompeten, dan kebutuhan akan sistem manajemen yang profesional. Maka dari itu, teman-teman, kita perlu adanya strategi dan langkah konkret untuk menjawab tantangan tersebut agar lembaga yang kita dirikan dapat berfungsi dengan optimal. Pengertian lembaga pendidikan Islam bermutu. Lembaga pendidikan Islam bermutu adalah sebuah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan standar tinggi, baik dari segi kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, manajemen maupun hasil belajar siswanya. Nah, ada juga ciri-ciri lembaga pendidikan Islam bermutu. Yang pertama, kurikulum terpadu, yaitu menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum sehingga siswa dapat mendapatkan pendidikan yang holistik. Yang kedua, ada tenaga mengajar kompeten, yaitu guru dan dosen yang ahli dalam bidangnya, memiliki pemahaman agama yang kuat dan metode pengajaran yang efektif. Yang ketiga, fasilitas memadai, yaitu ruang kelas yang nyaman, perpustakaan lengkap, fasilitas olahraga, serta teknologi pembelajaran yang mutakhir. Yang keempat, ada manajemen profesional, seperti sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang langkah-langkah membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Nah, teman-teman, yang pertama itu adanya perencanaan yang matang. Membangun lembaga pendidikan harus diawali dengan perencanaan yang baik. Dengan perencanaan yang matang dapat mencakup penetapan visi dan misi lembaga yang jelas, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terarah. Analisis kebutuhan masyarakat juga penting dilakukan agar lembaga dapat memberikan layanan yang relevan dan tepat sasaran. Yang kedua, adanya penyusunan kurikulum berkualitas. Nah, kurikulum yang disusun harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan umum secara seimbang, karena penggunaan metode pembelajaran yang aktif, inovatif, dan berbasis teknologi juga sangat diperlukan agar siswa lebih mudah memahami materi dan tertarik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, adanya pengembangan sumber daya manusia. Nah, dalam pengembangan sumber daya manusia itu adanya tenaga pendidik. Tenaga pendidik dan kependidikan adalah aset yang terpenting dalam lembaga pendidikan. Oleh karena itu, teman-teman, proses rekrutmen harus tepat dan selektif, serta perlu diikuti dengan pelatihan dan pengembangan kemampuan guru secara berkala agar kualitas pembelajaran terus meningkat. Yang keempat, adanya fasilitas dan sarana yang memadai. Fasilitas seperti ruang kelas, teman-teman, perpustakaan, laboratorium, dan sarana olahraga harus memenuhi standar juga agar proses pembelajaran bisa berlangsung dengan efektif, sehingga penggunaan teknologi pendidikan seperti komputer dan internet itu juga perlu disediakan. Yang kelima, adanya manajemen dan sistem yang efektif. Pengelolaan lembaga harus dilakukan secara profesional dengan sistem administrasi yang baik. Selain itu, evaluasi rutin terhadap proses belajar mengajar seperti prestasi siswa dan kinerja guru perlu dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, ada faktor pendukung kesuksesan seperti dukungan orang tua dan masyarakat. Nah, keterlibatan
dan masyarakat dalam mengikuti kegiatan sekolah sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Kemitraan dengan lembaga lain, kerjasama dengan pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan lain dapat memperkuat sumber daya dan memperluas jaringan. Ada juga pemanfaatan teknologi, yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas dan daya tarik proses belajar. Dan yang terakhir, adanya pengembangan karakter dan spiritual, yaitu selain akademik, pendidikan karakter dan spiritual menjadi prioritas agar siswa menjadi pribadi yang berakhlak dan beriman kuat. Contoh studi kasus pada lembaga pendidikan Islam bermutu. Banyak lembaga pendidikan Islam yang sudah berhasil menerapkan prinsip mutu, seperti pesantren modern dan madrasah yang menggabungkan kurikulum nasional dan agama. Nah, keberhasilan mereka biasanya terletak pada kepemimpinan yang visioner, guru-guru yang berdedikasi, serta manajemen yang profesional. Dari contoh tersebut, kita dapat belajar bahwa lembaga pendidikan yang bermutu tidak hanya soal fasilitas tetapi juga budaya kerja dan nilai-nilai. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Nah, beberapa tantangan yang biasa dihadapi seperti keterbatasan dana untuk pengembangan fasilitas dan tenaga mengajar, dan kurangnya tenaga mengajar yang kompeten dan berdedikasi. Selanjutnya, resistensi terhadap perubahan metode pembelajaran yang inovatif. Nah, itu tantangannya teman-teman. Ada juga solusi yang dapat kita lakukan adalah seperti melakukan penggalangan dana melalui donasi, kerjasama dengan yayasan dan lembaga pemerintah. Bisa juga kita mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan kompetensi guru. Bisa juga kita melakukan sosialisasi dan pendampingan agar semua pihak memahami manfaat perubahan tersebut. Nah, teman-teman, jadi dapat disimpulkan semua bahwa membangun lembaga pendidikan Islam bermutu membutuhkan perencanaan yang matang, sumber daya manusia yang berkualitas, fasilitas yang memadai, serta manajemen yang profesional. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari orang tua, masyarakat, hingga pemerintah itu sangat penting untuk keberlangsungan lembaga. Dan fokus pada tujuan utama pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembentukan karakter siswa agar tujuan pendidikan Islam dapat dicapai dengan optimal. Jadi teman-teman, membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu memerlukan komitmen yang kuat terhadap integrasi antara nilai-nilai keislaman dan mutu pendidikan modern, karena mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti guru dan tenaga kependidikan, kurikulum yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum, manajemen lembaga yang profesional, serta fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, pendidikan karakter dan spiritual menjadi fondasi utama agar lulusan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan mampu berkontribusi positif di masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga sangat penting untuk menciptakan pendidikan Islam yang unggul, relevan, dan berdaya saing di era global seperti yang saat ini. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.